kita akan sama-sama pula meningkatkan amal kita dalam persembahan kasih. Dan semua itu ada dalam webinar Mana Pukat Bogor. Bapak Ibu Pukater yang berbahagia, marilah kita membuka webinar Mana ini dengan doa pembukaan. Kita hadirkan kerajaan Allah, kita hadirkan Allah di tempat kita, di Zoom meeting ini. Silakan kepada Pak Ferdi untuk memulai membuka dengan doa pembukaan. Silakan. Oke, terima kasih Pak Julius. Selamat malam teman-teman semua. Malam. Kita satukan hati kita untuk pada malam hari ini kita berdoa supaya webinar perdana malam ini berjalan dengan lancar. Atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa dalam surga, pada malam hari ini kami berdoa Tuhan, bersatu hati supaya memohon perlindungan dan berkat-Mu, serta curahkan Roh Kudus-Mu pada webinar malam hari ini, supaya berjalan dengan lancar, dan juga Kau urapi para narasumber yang akan membawakan tentang kebenaran-Mu. Kau urapi kami semua dari sound system, media elektronik, dan segala sesuatu yang mendukung untuk acara ini. Terima kasih Bapa. Kami mohon berkat-Mu, Kau urapi kami dari awal, pertengahan, hingga akhir webinar pada malam hari ini di acara Zoom. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita lanjutkan terlebih dahulu dengan menyanyikan Mars Pukat. Pak Gabriel, udah? Ya, lagi loading Pak Gus. Oh, lagi loading ya. Oke, sambil menunggu Mars Pukat, Bapak Ibu Pukater yang berbahagia, terima kasih. Semakin bertambah saja ini yang bergabung dalam Zoom meeting webinar Mana. Saya mengingatkan bahwa Zoom meeting ini akan berlangsung kurang lebih 2 jam. Dan pada akhir sesi nanti, untuk tetap stay tune, ya, masih ada sesi foto dan door prize dari Pukat Bogor. Dan selama Zoom meeting berlangsung, mohon tetap audio di mute pada saat tidak ada diskusi sehingga tidak mengganggu berjalannya webinar. Dan pada saatnya nanti ada question and answer akan diatur oleh moderator kita. Bapak Ibu Pukater yang berbahagia, kami juga menyediakan Google Form evaluasi untuk diisi dan manakala membutuhkan sertifikat, kami juga bisa membantu untuk mengirimkannya. Terima kasih. Marilah kita menyanyikan Mars Pukat. Saling menguatkan, kita
Selanjutnya saya ingin memanggil Ibu Monika Kusyanti selaku Ketua Pukat Bogor untuk mengawali, memberikan kata sambutan terkait webinar yang pertama ini, webinar Mana Pukat Bogor. Waktu dan tempat kami berikan untuk Ibu Monik. Silakan Ibu. Terima kasih Pak Julius. Shalom Bapak Ibu semuanya. Shalom. Shalom, selamat malam para sahabat Pukaters dimanapun berada. Terima kasih kepada dari Sekretaris Pukatnas Bapak Adinata, terima kasih atas kehadirannya. Juga dari Bapak Tony Loman dari Pukat Banjarmasin, Bapak Joko dari Pukat Purwokerto, kemudian Bapak Riki dari Balikpapan, Bapak Yusuf dari Pukat Lampung, dan juga Buming dari Makassar, dan juga sahabat Pukaters Bogor. Terima kasih atas kehadirannya. Pertama-tama kami mengucapkan puji Tuhan dan puji syukur atas terlaksananya webinar hari ini, webinar perdana dari Pukat Bogor. Bukan satu kebetulan ya, menurut saya ini adalah karya Tuhan, di mana kami pada hari ini bisa menyelenggarakan webinar ini. Sesuai visi dan misi dari Pukat Bogor, yaitu visi daripada kami adalah bagaimana dengan talentanya membina, mengaktualisasikan spiritualitasnya demi terwujudnya kerajaan Allah. Dan didukung dengan misi kita, misi Pukat Bogor, yaitu salah satunya adalah meningkatkan ilmu pengetahuan, baik itu bersifat spiritual maupun intelektual, yang pada hari ini kita mencoba untuk mewujudkan, untuk menambah ilmu pengetahuan kita. Dan juga misi yang lain yang sangat mendukung adalah kita akan mensupport daripada kebijakan pastoral dari keuskupan, yang tentunya salah satunya adalah bagaimana kita mempunyai semangat, kita akan meningkatkan, akan bertumbuh dalam semangat melayani dan juga semangat untuk berbagi. Nah, puji Tuhan pada hari ini, malam hari ini, terima kasih kepada Bapak Dominikus Agus Gunawan yang akan membuka webinar perdana ini, yang tentunya tadi sudah dikatakan bahwa temanya adalah Am I a Leader? Ya, jadi tentunya para profesional dan usahawan tentunya ingin tahu bagaimana menjadi seorang pemimpin. Ya, karena menjadi seorang pemimpin itu menurut saya seperti sungai yang mengalir. Jadi selalu harus bertambah, selalu harus belajar, karena setiap perkembangan zaman pasti akan berkembang menjadi seorang pemimpin yang baik. Dan tentunya bukan menjadi seorang pemimpin yang hanya mementingkan jabatan dan sebagainya, tetapi bagaimana pemimpin yang baik menurut kehendak Tuhan, di mata Tuhan itu seperti apa. Jadi pada malam hari ini tentunya kita semua akan mendengarkan dari pembicara yang sudah tidak asing lagi ya, dan harapan saya semoga webinar ini bermanfaat buat teman-teman semua, Bapak Ibu, para Pukaters dimanapun berada. Semoga bermanfaat dan bisa kita ambil poin pentingnya dan kita bisa lakukan di dalam kehidupan kita yang akan datang. Sekali lagi kami mengucapkan banyak terima kasih dan kami yakin yang hadir di sini pasti mempunyai hati yang sangat baik karena mensupport perdana dari webinar Pukat Bogor ini. Terima kasih, selamat mengikuti webinar ini. Terima kasih dan Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih Ibu Monik. Saya sangat setuju bahwa semua yang hadir pada malam hari ini tentunya mempunyai niat baik dan kita yakin sesuatu yang baik itu pasti dikehendaki oleh Allah kita. Dan kita meyakini acara ini adalah satu acara yang akan dikemas begitu menarik oleh pembicara yang luar biasa. Tadi sudah cukup dikenal di kalangan Pukat. Dan akhirnya saya akan memanggil moderator kita untuk mengawal webinar bersama
pembicara yang luar biasa. Kami panggil Ibu Cecilia Angelina atau biasa disebut Ibu Lina, yang dalam hal ini di dalam Pukat Bogor menjabat berkarya sebagai wakil ketua 2 Pukat Bogor. Selamat berwebinar, Pukater yang berbahagia. Waktu dan tempat saya berikan kepada Ibu Lina. Silakan Ibu Lina. Selamat malam, Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus. Malam hari ini saya sungguh berbahagia karena pada webinar perdana ini begitu antusias, begitu banyak peserta yang hadir. Saya juga menyapa Bapak Adinata selaku Sekretaris dari Pukat Nasional, Bapak Dr. Tony Loman dari Pukat Keuskupan Banjarmasin, Bapak Joko dari Pukat Keuskupan Purwokerto, Bapak Riki dari Pukat Keuskupan Balikpapan, Bapak Yusuf dari Pukat Keuskupan Lampung, dan Ibu Ming dari Makassar. Juga tidak lupa saya menyapa selamat malam Ibu Monik selaku Ketua Pukat Keuskupan Bogor, dan juga kepada seluruh pengurus Pukat Bogor dan anggota Pukat Keuskupan Bogor, dan serta semua peserta webinar pada malam ini. Shalom semuanya. Terima kasih atas kehadirannya di ruang Zoom ini. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, malam ini kita akan mempelajari tentang kepemimpinan. Apakah syarat-syarat untuk menjadi seorang pemimpin, dan bagaimana karakter seorang pemimpin yang hebat. Semuanya itu akan kita temukan jawabannya di dalam materi webinar yang akan dibawakan oleh narasumber kita pada malam hari ini, Bapak Dominikus Agus Gunawan. Selanjutnya akan saya bacakan CV dari Bapak Agus. Bapak Agus Gunawan, beliau tinggal di Danau Bogor Raya di Bogor, menikah dan memiliki 3 orang anak. Pendidikan S1 beliau selesaikan dari Fisika Universitas Pajajaran dan Matematika Institut Teknologi Bandung. Pendidikan S2 dari Institut Teknologi Bandung dan S3 dari Teknologi Industri Pertanian Institut Pertanian Bogor. Nah, saat ini beliau bekerja sebagai Ketua Setia Triguna Bogor dan menjadi pengajar S2 di Magister Manajemen UKRIDA dan Magister Manajemen KKG. Pelayanan beliau saat ini adalah sebagai Fasilitator EJ Keuskupan Bogor, anggota Sekretaris IKDKKI, kemudian sebagai anggota Fikep Kependidikan Keuskupan Bogor, anggota Indonesian Catholic Facilitator Community, dan sebagai pengawas Pukat Keuskupan Bogor. Juga beliau menjabat sebagai Ketua 1 Pukat Nasional untuk bidang spiritual. Bapak Agus akan kami berikan waktu kira-kira selama 60 menit untuk membawakan webinar. Selanjutnya nanti kita akan lanjutkan dengan tanya jawab selama 30 menit. Ya, Bagi baik, Bapak dan Ibu yang ingin bertanya, nanti dapat dituliskan di ruang chat atau bisa raise hand dengan fasilitas yang ada di Zoom. Untuk itu saya persilahkan Bapak Agus untuk mengisi webinar ini. Silakan Pak Agus. Ya, baik. Terima kasih Bu Lina. Selamat malam Bapak Ibu yang terkasih. Ya, saya merasa sukacita karena banyak teman-teman yang hadir di sini. Ada dari Makassar, Purwokerto, dan lain sebagainya. Tadi ada juga Pak Wisnu, rekan dosen Universitas Parahyangan dari Bandung. Pak Wisnu, sebenarnya di Bandung juga ada Pukat nih. Pak Wisnu kalau bisa gabung dengan Pukat Bandung, ada Kang Hanin nggak hadir sekarang ya. Nah itu Bapak Ibu. Ya, nah mungkin saya langsung aja ya. Kita akan berbicara apakah saya seorang pemimpin. Nah, untuk itu saya akan share screen dulu. Yang pertama kita akan mau lihat ya, apakah betul saya ini seorang pemimpin atau bukan.
Di sini juga tadi ya, oh ada Bu Ongming ya, Bu Ongming juga dari Makassar. Terima kasih. Bu Ongming anggota Pukat Makassar juga? Belum kelihatannya ya. Nah di situ Pak Dinata nih, Bu Ongming dari Makassar. Ya, nah jadi pertama saya akan melihat ya, kalau apakah saya seorang pemimpin? Di gambar ini memang ini gambar pahatan wajah beberapa orang presiden Amerika yang ada di Gunung Rushmore ya di Amerika Serikat. Nah, di sini ada 4 wajah presiden Amerika pada 130 tahun pertama yang dianggap sangat terkenal. Siapa aja mereka? Nah, ini di Gunung Rushmore ya. Yang pertama George Washington ya. Kedua Thomas Jefferson. Nah, kemudian yang ketiga itu Theodore Roosevelt. Dan yang keempat, yang bukan orang kulit putih yang pertama menjadi presiden, yaitu Abraham Lincoln. Nah, keempat ini saking terkenalnya memang wajahnya dipahat ya di gunung batu yang katanya memakan waktu beberapa puluh tahun untuk melakukan ini. Ya, tidak secara manual dengan banyak pekerja dan lain sebagainya. Nah, yang jadi masalah, apakah saya seorang leader? Wah, kalau gitu nanti wajah saya harus dipahat dulu nih. Minimal ditembok di rumah saya. Pak Dori siap dipecel lele, ada wajah Pak Dori. Nah, ya. Nah, ternyata apakah memang perlu demikian? Nah, kita akan lihat ya, Bapak Ibu. Nah, jadi pertama saya akan memperlihatkan apakah ini wajah pemimpin-pemimpin. Kita belum lihat definisi pemimpin ya. Nah, kalau kita lihat ini ada wajah Presiden Soekarno, Bapak Jokowi, ya, ada Bapak Paus, ada Ibu Teresa. Nah, mereka dikenal memang sebagai pemimpin negara Indonesia, pemimpin gereja Katolik. Nah, mereka pantas disebut pemimpin. Walaupun yang kalau karena jabatan itu lebih tepatnya disebut pimpinan. Ya, Pak Jokowi ya pimpinan negara Indonesia, tapi sekaligus juga dia sebagai pemimpin. Kemudian kalau saya lihat yang lain lagi, ini siapa? Nah, ini Presiden Korea Utara ya, Kim Jong-un. Ya. Nah, yang dulu bertengkar dengan Presiden Amerika. Nah, entah dia itu baik atau buruk, itu kita nggak usah persoalkan. Di bawahnya Pak Ahok, atau sekarang dikenal dengan BTP, ya, Basuki Cahayapurnama. Nah, beliau juga pernah ditahan, pernah ditangkap. Ya, kita nggak bahas masalah apa itu. Nah, tetapi mereka tetap dihormati oleh rakyatnya di Korea Utara. Pak Ahok juga, orang-orang di Jakarta tetap banyak menghormati dia walaupun dia dipenjara karena alasan tertentu. Nah, kemudian saya juga mau perlihatkan satu tokoh fenomenal yang banyak dibicarakan sekarang ini. Apakah dia pemimpin atau bukan? Nah, ini ya. Pak Freddy Sambo. Nah, dia kepala Propam, ya, pemimpin Propam. Tapi apakah dia seorang leader? Nah, jabatannya iya. Katanya Sambo ini punya saudara Rambo, ya. Nah, Rambo itu adalah seorang pemimpin. Dia yang memimpin membebaskan tawanan Amerika di saat Perang Vietnam. Nah, jadi masalah seseorang itu layak disebut pemimpin atau bukan, sebenarnya kita melihatnya agak susah, ya, dari dua kacamata. Presiden Jokowi kita anggap pemimpin untuk orang yang pro. Jabatannya secara resmi memang pemimpin. Tetapi mungkin banyak bagi lawan-lawannya. Nah, Pak Jokowi ini harus kita
singkirkan gitu ya, karena mengganggu. Nah, jadi dia pemimpin buat sekelompok orang, tapi dia dianggap juga bukan pemimpin untuk kelompok yang lain. Nah, saya mau perlihatkan gambar berikutnya. Apakah ini juga pemimpin? Pembantu pelayan di restoran, rumah makan. Nah, ini ya. Mereka pelayan. Tapi kita juga perlu ingat ada konsep kepemimpinan yang melayani. Nah, jadi apakah saya seorang pemimpin? Apakah saya seorang pelayan? Nah, ini perlu kita bahas nanti. Ya, ini juga pembantu rumah tangga. Nah, kemudian saya tayangkan ini. Ini siapa? Nah, buat Anda nggak dikenal ini siapa. Buat saya ini pemimpin. Kenapa? Karena dia ibu saya. Ya. Nah, ibu saya sekian tahun lalu waktu mau dioperasi kakinya. Nah, dia adalah pemimpin buat saya. Ya. Dan kemudian ini kakek saya beserta dengan 5 cucu dalamnya. Ya. Dengan 5 cucu dalam, 2 orang sudah meninggal, tinggal 3 lagi, dan cucu yang terkecilnya ini. Ya. Siapa dia? Itu foto saya waktu usia 2 tahun. Ya. Nah, apakah pemimpin? Nah, ya kita bisa melihat dari berbagai kacamata. Dia pemimpin bagi saya, belum tentu pemimpin bagi orang lain. Nah, jadi kalau ditanya apakah saya seorang pemimpin? Nah, ini perlu kita lihat, perlu kita evaluasi. Ya, jadi kalau ada pertanyaan, apakah Anda seorang pemimpin? Are you a leader? Nah, kita perlu menjawabnya dengan hati-hati. Karena setiap orang pada intinya itu adalah pemimpin. Ya, walaupun saya nggak punya jabatan, misalnya. Tapi saya punya, antara lain definisi kepemimpin itu saya mempunyai pengaruh kepada orang-orang di sekitar saya. Siapa? Anak saya, keponakan misalnya. Nah, artinya saya juga sudah memimpin. Tetapi kalau dikatakan, Pak, saya belum punya anak. Apakah saya seorang pemimpin? Iya, karena Anda minimal memimpin diri sendiri. Ya, jadi seorang pemimpin yang baik itu dia perlu bisa sebelumnya untuk memimpin dirinya sendiri. Karena kalau dia nggak bisa memimpin diri sendiri, dia nggak bisa memimpin orang lain. Jadi Bapak Ibu teman-teman semua kalau ditanya are you a leader? Ya kita harus jawab yes I am. Ya, nah karena kita itu adalah leader. Kita semua leader, ya. Nah, jadi kalau saya lihat di sini Pak Wihardi, nah, are you a leader? Ya. Iya. Ya, yes. Nah, ya, Pak Wihardi luar biasa. Ya. Bu Ongming, are you leader? Ya, nah, Bu Ongming ya leader, dia jadi pemimpin di perusahaannya, ya, perusahaan transportasi di Makassar. Nah, kita punya kemampuan itu. Ya, kita itu seorang pemimpin, kita dianugerahi oleh Tuhan untuk mengendalikan diri sendiri minimal itu, ya. Nah, kemudian saya lanjutkan. Oh, ini Pak Hanin ikut bergabung. Nah, pertanyaan berikutnya. Kalau saya dikasih gambar 4 ini, mana yang benar-benar merupakan seorang leader? Ya, coba kita lihat satu-satu. Gambar nomor 1 itu yang dimaksud ini orang yang di atas nih. Ayo maju, bergerak, cepat. Nah, yang kedua dia turun ikut menarik. Yang ketiga
semut yang jadi leader itu ini yang lebih besar, yang mengangkat anak buahnya, menyenangkan anak buahnya. Yang keempat, leader yang keempat ini yang ditopang oleh anak buahnya. Ayo kita maju, ayo kita serang negeri itu. Nah, menurut Bapak Ibu, mana yang sebenarnya pemimpin yang baik, pemimpin yang sejati? Gambar 1, 2, 3, atau 4. Nah, inilah yang perlu kita lihat ya, gambar yang mana ini? Parian, kira-kira yang mana nih Parian? Pemimpin yang baik apakah yang tiap hari keliling-keliling tukang siomay naik sepeda? Ya, silakan Parian. Terima kasih Pak Agus. Ya. Kalau saya mungkin lebih cenderung kepada diri saya sendiri untuk yang nomor 2 Pak Agus. Jadi saya terjun ke lapangan juga bersama rekan-rekan waktu pas ketika saya menjadi ahli K3 di salah satu perusahaan di kawasan industri Sentul. Itu Pak Agus. Oke, terima kasih Pak Rian ya. Jadi Pak Rian mengatakan nomor 2. Tadi juga di chat ada yang menjawab nomor 2. Nah, kenapa? Nomor 1 ini pemimpin memang, tapi dia bukan sebagai leader, sebagai bos gitu ya. Yang nyuruh-nyuruh, ayo maju. Dia sih tenang-tenang aja. Tapi yang kedua ini leader, ya, pemimpin yang mau turun tangan bersama-sama dengan anak buahnya. Yang ketiga, saya anggap pemimpin itu bukan hanya untuk menyenangkan anak buahnya, bukan menyenangkan diri sendiri, tapi harus membuat tim untuk maju bersama. Ya. Jadi saya sangat setuju untuk yang nomor 2. Nah, mungkin sebelum saya lanjutkan, saya mau minta pendapat Pak Wisnu. Nah, sebagai dosen manajemen Unpar yang banyak terkait dengan kepemimpinan juga. Pak Wisnu, bagaimana nih pendapat Pak Wisnu? Seorang pemimpin bagi saya adalah orang yang turut serta dalam aktivitas yang dilakukan oleh anak buahnya. Jadi bukan hanya duduk di singgasana dan tunjuk sana-sini, tapi juga ikut berkeringat, Pak. Ya. Jadi nomor 2 bisa diterima, Pak? Ya. Ya, oke. Terima kasih, Pak Wisnu. Pak Wisnu itu di situ ada Ketua Pukat Bandung, Kang Hanin. Nah, Pak Hanin ini ada Pak Wisnu nih, boleh diajak masuk Pukat Bandung. Siap, Pak Hanin. Terima kasih. Oke. Ya, kita lanjutkan. Nah, yang berikutnya, ya, setelah kita melihat mengenai kepemimpinan yang baik, nah kemudian ya ini yang tadi, manakah yang benar, pernyataan-pernyataan mana yang benar? Saya punya 3 pernyataan. Ya. Pemimpin itu dilahirkan, bukan dibentuk melalui latihan. Seseorang menjadi pemimpin semata-mata karena bakat yang diwarisinya. Nah, setuju atau tidak ini? Dilahirkan. Bu Monik gimana nih? Bu Monik setuju nggak? Pemimpin itu dilahirkan, bukan dibentuk melalui latihan. Silakan Bu Monik. Iya, menurut saya pemimpin itu pertama memang ada yang memang diberi karunia dari sejak lahir dari Tuhan yang Maha Kuasa, tapi juga pemimpin itu menurut saya juga bisa dilatih dan dibentuk dan dipelajari. Oke ya. Jadi bukan hanya karena dilahirkan aja. Oh, saya dilahirkan sebagai putra mahkota kerajaan Pajajaran. Nah, saya nanti diwarisi kerajaan Pajajaran. Tapi saya bukan belum tentu pemimpin ya. Mungkin saya hanya pimpinan saja. Ya. Nah, perlu latihan, perlu belajar. Kedua, ilmu dan seni kepemimpinan hanya dibutuhkan oleh mereka yang punya anak buah atau yang memegang jabatan. Nah, yang punya anak buah, kalau saya belum punya anak buah, saya bukan pemimpin. Saya harus punya jabatan. Nah,
Pak Riki, gimana pendapat Pak Riki? Kalau di balik papan bisa disetujui atau tidak nih Pak Riki? Kepada ya pemimpin tadi seperti tadi dikatakan oleh Pak Agus, minimal memimpin diri sendiri. Ya. Ya. Jadi nggak punya anak buah tapi bisa memimpin diri sendiri. Dengan memimpin diri sendiri harapannya juga bisa memimpin segala sesuatu yang dibutuhkan oleh banyak orang. Terima kasih. Oke, makasih. Jadi ilmu dan seni kepemimpinan hanya dibutuhkan oleh mereka yang punya anak buah. Enggak ya, karena yang nggak punya anak buah pun memimpin diri sendiri bisa. Nggak punya jabatan pun iya. Misalnya dulu kita ingat pada zaman Gus Dur sebelum jadi presiden. Dia nggak punya jabatan, tapi orang-orang menghormati dan meminta pendapat beliau. Nah, dia seorang pemimpin. Ya, informalnya begitu. Sesudah jadi presiden, dia jadi pemimpin dan jadi pimpinan negara Indonesia. Yang ketiga, dikatakan begini, kepemimpinan itu sesuatu yang terlalu rumit untuk dipelajari. Hanya dapat diperoleh melalui pengalaman pribadi. Nah, kalau udah jatuh bangun, barulah jadi pemimpin. Kalau enggak, wah itu enggak bisa dong, terlalu rumit. Nah, setuju atau tidak Bu Andika Irma? Menurut Ibu gimana nih Bu? Setuju sih Pak. Setuju. Jadi kepemimpinan itu kalau belum apa-apa jangan dianggap pemimpin gitu ya. Kalau belum punya pengalaman. Begitu Bu? Iya. Ya, nah oke ya, terima kasih. Coba kita lihat ya. Kepemimpinan sesuatu yang terlalu rumit untuk dipelajari. Kalau terlalu rumit, kita stop aja ya webinar ini. Karena terlalu rumit, nah udah kita nggak usah lanjutkan. Setuju Bapak Ibu? Ya, nah ya, serumit-rumitnya kita bisa belajar. Nah, selain dialami, memang kita juga kalau mengalami kan kita perlu jatuh bangunnya, tapi kita perlu bisa belajar dari orang-orang yang sudah mengalami dan itu menjadi lebih mudah buat kita. Dan hanya dapat diperoleh melalui pengalaman. Ya tidak, kita bisa belajar dari orang lain yang sudah mengalami. Ya, jadi ketiga jawaban ini memang sebenarnya mana yang benar, nggak ada yang benar ya. Pemimpin itu bukan hanya dilahirkan, tapi juga perlu dibentuk. Nah, memang seni kepemimpinan dibutuhkan oleh yang punya anak buah dan megang jabatan, tidak juga. Kepemimpinan hanya dapat diperoleh melalui pengalaman. Enggak, ya. Kita perlu bisa belajar selain mengalaminya sendiri. Nah, berikutnya, nah, ingat leadership itu, kepemimpinan itu bukan posisi. Karena kalau posisi itu tadi pimpinan. Oh, saya jadi direktur PT X. Nah, saya pimpinan, bukan pemimpin. Ya. Nah, jadi leadership itu adalah suatu tindakan, action, ya, bukan posisi. Nah, itu yang penting. Jadi orang itu bisa nggak menggerakkan sesuatu, bisa nggak menggerakkan anak buahnya. Ya, jadi leadership juga bukan hanya milik segelintir orang. Ya, setiap orang itu bisa, I can be and should be leaders. Nah, kita bisa menjadi leader. Ya, jadi kita sebenarnya kalau boleh dibilang, apakah kita sudah menerima karunia sebagai pemimpin? Iya. Ya. Nah, apakah karunia ini kita kembangkan? Perlu kita kembangkan. Karena kalau kita nggak kembangkan, seperti talenta. Yang diberikan 10, diberikan 5, diberikan 1. Yang diberikan 1, aduh saya nggak punya talenta, saya tanam aja. Nah, dia malahan diambil, diberikan ke yang banyak ya. Jadi kita sudah dikaruniai talenta dan diharapkan talenta itu berbuah ya. Berakar, bertumbuh dan berbuah. Nah, inilah prinsip dari
Pukat juga ya, Pukatnas. Nah, kita juga harus talenta kita itu kita tanam, tapi bukan hanya ditanam. Tanam itu berakar ke bawah, bertumbuh ke atas, dan menghasilkan buah yang berguna bagi orang-orang lain. Ini yang perlu kita lakukan ya. Dan yang berikutnya, nah, apa yang terjadi kalau Anda lihat gambar kayak begini? Bikin rel kereta api, ini begitu ketemu tim A sama tim B, aduh, harusnya kamu yang salah. Nah, harusnya yang kanan kalau kata yang ini, kata mandor yang ini, yang kanan dong yang di sini. Kata ini betul, saya juga yang kanan. Nah, yang kanan ketemu yang kanan, tapi dari sisi yang berbeda. Nah, kalau begini, siapa yang salah? Nah, pemimpin yang mana nih yang salah? Pemimpin tim A, tim kiri, atau tim kanan. Nah, kalau begini, ini bingung. Jadi kalau gitu, apakah saya berani jadi pemimpin? Ya makanya perlu ada ilmu-ilmu yang kita pelajari ya. Perlu ada ilmu memanage, ilmu mengarahkan, nah supaya ilmu komunikasi, supaya jangan salah kaprah seperti ini. Ya. Nah, kalau begitu apa syarat untuk jadi pemimpin? Wah, begitu saya lihat berbagai referensi, berbagai sumber dari YouTube dan sebagainya, wah ternyata banyak. Ada yang mengatakan kalau kita mau jadi pemimpin yang hebat, itu kita harus jadi pengikut yang hebat dulu. Nah, baru kita belajar jadi pemimpin yang hebat. Apakah demikian? Ternyata tidak selalu ya. Pak Jokowi bisa muncul jadi presiden yang hebat tanpa pernah ada di pemerintahan. Dia dari bisnismen. Nah, tetapi dia punya kemauan, dia punya talenta yang dia kembangkan. Ya. Nah, kemudian leader itu harus intelligent, harus honest, kreatif, confident, driven, courageous. Nah, ini singkatan leader. Waduh, susah amat ya. Nah, atau ada juga mengatakan ini, leadership itu ada yang memimpin tim, berhasil, dan bisa memotivasi. Ya. Ada juga ya pemimpin itu harus bisa melit perubahan, mengempowering orang, memberikan tanggung jawab kepada orang lain, share visionnya, dan menginspirasi orang. Aduh, repot nih. Nah, ya. Yang lain lagi, satu lagi dikatakan pemimpin itu ya harus belajar. Tapi harus bermimpi dan memberikan inspirasi. Nah, kalau begitu, ternyata untuk menjadi leader itu tidak mudah. Ya, nggak bisa cuma tidur aja bangun saya udah jadi pemimpin. Itu sih pemimpin yang karena warisan tadi ya, karena saya putra mahkota. Nah, tapi yang lain ya saya butuh belajar, saya butuh perjuangan. Nah, jadi menurut John Maxwell, ini pakar kepemimpinan, dia mengatakan kepemimpinan itu sebenarnya hanya masalah pengaruh. Nah, the law of influence. The true measure of a leader itu is influence, nothing more, nothing less. Nah, jadi ilmu kepemimpinan itu yang penting adalah Anda bisa nggak mempengaruhi orang lain. Nah, Anda punya nggak kemampuan untuk mempengaruhi? Kalau enggak, ya Anda nggak akan jadi pemimpin. Tapi kalau Anda dengan ngomongnya bersemangat meyakinkan orang, Anda bisa jadi pemimpin partai, orang jadi banyak ikut, ya. Nah, Anda punya karisma, bisa jadi pemimpin. Ya, nah seperti itulah kita jadi punya sesuatu untuk mempengaruhi. Kalau saya boleh singgung, Habib Rizik. Nah, Habib Rizik itu pemimpin buat anak buahnya. Ya, kenapa? Karena dia bisa menanamkan pengaruh. Ya, sehingga orang mau ikut dengan dia. Walaupun dia menjatuhkan, menjelek-jelekan pemerintah ya. Nah, sehingga banyak orang juga nggak suka.
tapi dia punya influensial ya terhadap anak buahnya. Kemudian kita lihat yang berikutnya. Nah, kalau begitu, kalau kita mau jadi pemimpin yang efektif, apa nih karakteristiknya? Nah, saya mau menyinggung beberapa karakteristik, karena karakteristiknya tadi banyak syaratnya ya. Saya mau lihat sedikit aja beberapa. Nah, yang pertama, leader see things differently. Nah, jadi leader itu bisa melihat sesuatu tapi dengan cara yang berbeda. Ya, bukan dengan cara yang sama. Misalnya kalau saya kasih lihat gambar ini. Ini gambar apa, teman-teman semua? Binatang Bebek, apa, bebek. Pak? Bebek? Bebek dan kelinci. Nah, bebek atau kelinci? Pak Hari lebih lihat mana? Bebek apa kelinci nih, Pak Hari? Bu Monik jawab di chat kelinci dan bebek. Angsa. Angsa. Nah, ya ada yang jawab angsa, ada yang jawab bebek, ada yang jawab kelinci. Nah, kalau si A jawab kelinci, si B bilang bebek, kelinci, bebek, kelinci, bebek, berantem, ya bertengkar mereka. Nah, inilah perlunya ada seorang pemimpin. Nah, dari mana Anda bisa melihat ini kelinci? Nah, kalau dilihat, oh ini Pak, saya melihat ini sebagai kelinci, coba Bapak lihat. Ini wajahnya lagi ke kanan. Wajahnya ke kanan. Itu yang di belakang itu telinganya, kelinci kan? Nah, ya. Tapi yang lain melihat lagi, enggak, saya ngelihat wajahnya ke kiri, ini paruhnya, bebek atau burung. Nah, ternyata leader yang baik itu bisa menjelaskan. Memang kalau ngelihatnya kalau dia lagi ke kanan ya seperti seperti kelinci. Tapi kalau ngelihat itu paruh, nah seperti bebek atau burung ya. Nah, leader harus bisa menengahi konflik yang seperti itu. Leader harus bisa melihat dengan cara berbeda. Kalau perlu melihat dari dua sisi. Ya, penglihatannya seperti itu. Nah, kemudian leader itu karakteristik pertama saya katakan mau berbagi. Nah, kenapa saya mau memperlihatkan kepada Bapak Ibu satu video singkat dulu ini, ya. Danau Galilea dan Laut Mati. Nah, coba kita dengarkan beberapa menit. Nah, suaranya nggak ada, Pak. Oh, suaranya nggak ada? Iya, oh, maaf. Kalau gitu saya ulangi ya. Karena suaranya yang bersemangat ya. Oh ya, ini saya perlu ini. Terima kasih Bu Monik. Sekali lagi Bapak Ibu kita lihat. Tahukah saudara, di Israel ada dua tempat yang paling terkenal. Yang satu namanya Danau Galilea, yang satu namanya Laut Mati. Danau Galilea dan Laut Mati itu dapat aliran air yang sama dari Sungai Yordan. Tapi sekalipun mereka dapat sumber air yang sama, ada kehidupan yang berbeda. Yang satu, Danau Galilea penuh dengan ikan, penuh dengan tumbuhan yang subur. Yang satu, Laut Mati, nggak ada kehidupan.
Pohon-pohon nggak tumbuh di sana. Tahu nggak saudara alasannya apa? Sederhana. Karena air yang diterima oleh Danau Galilea, ketika dia terima dari sungai Yordan, dia alirkan lagi ke sungai-sungai kecil. Tapi kalau Laut Mati, apa yang dia terima dari sungai Yordan, dia tampung sampai kemudian jadi busuk dan garamnya tinggi. Makanya disebut sebagai Laut Mati. Orang yang mati rohaninya adalah orang yang berpikir bahwa berkat semua yang dia punya miliknya sendiri, dan dia tidak pernah bagikan kepada orang lain. Makanya gini, orang yang paling kaya bukan orang yang punya apa, tapi orang yang bisa berbagi apa buat orang lain. Nah, ini mau berbagi, itu saya analogikan begini. Bapak Ibu, kalau saya nerima berkat apa? Nafas, oksigen. Ya, oksigen masuk, kemudian kita keluarkan karbon dioksida. Ya, tapi kalau orangnya serakah, Tuhan saya mau nerima oksigen sebanyak mungkin. Saya isep lagi, tapi saya nggak mau keluarin. Coba apa yang terjadi Bapak Ibu? Coba Bu Lingling isep oksigen. Nggak mau dikeluarin, dia nggak bisa masuk lagi. Ya, nggak bisa masuk lagi. Nah, itulah yang tadi kalau orang nggak mau berbagi. Ya, nah kita perlu mau berbagi. Nah, ini juga saya ingatkan ya di yang kedua ini, bukan yang kedua ya, ini masih masuk dari poin pertama. Orang yang mau berbagi itu kaya, bukan miskin, ya. Jadi kalau orang yang tadi, wah itu semua berkat itu hanya milik saya, itu serakah, ya. Sehingga dia nggak mau berbagi kepada orang lain. Dia dikatakan bermental miskin. Kalau saya nggak punya uang, tapi saya mau berbagi, itu saya bermental kaya. Nah, inilah mau berbagi ya. Semua yang masuk perlu ada yang keluar. Kalau Anda makan, nggak ada yang keluar, bahaya ya. Ada sakit perut. Nah, inilah ada yang masuk, ada yang keluar. Ada yang kita terima, ada yang perlu kita bagikan ya. Apakah saya mau menerima dulu baru berbagi? Nah, kata Tuhan Yesus kan, lebih baik berbagi dulu ya, maka kamu akan menerima ya. Nah, jangan Tuhan nanti dulu ya saya mau kolekte kalau saya udah menerima. Nah, itu sih tawar-menawar sama Tuhan ya. Ngancem Tuhan, minta dulu baru saya kasih gitu. Nah, itu contoh pemimpin yang salah. Ya. Yang kedua, saya mau melihat itu adalah kepemimpinan itu bukan berarti harus punya anak buah yang banyak. Anak buah yang banyak bagus, tapi pemimpin yang baik itu perlu bisa melakukan regenerasi. Jadi fungsi kepemimpinan menghasilkan lebih banyak pemimpin, bukan hanya lebih banyak pengikut. Ya, memang kita perlu banyak pengikut dulu. Dari pengikut itu saya kader muncul pemimpin-pemimpin baru. Tapi ada orang, maaf kalau saya cerita, Presiden Soeharto 32 tahun jadi Presiden Indonesia. Kenapa? Karena kalau pemilu dia menang terus. Karena syarat pemilu itu harus berpengalaman jadi presiden. Kalau nggak berpengalaman ya nggak bisa jadi presiden. Nah, dia tidak menerapkan regenerasi. Ya, pemimpin yang baik menerapkan regenerasi. Yang ketiga, ini satu pertanyaan menarik. Kalau Anda sudah menjadi pemimpin yang baik, ada pertanyaan, ya, Pak, Bu, apakah Anda seorang pemimpin yang baik? Saya mau tanya kepada Bu Siska nih, Bu Evi. Bu Evi udah jadi kepala sekolah di A, sekarang pindah ke sama Bu Lingling. Nah, Bu Evi udah jadi kepala sekolah yang baik, leader yang baik. Terus terang aja Bu, nggak usah malu-malu. Gimana Bu Evi? Bu Siska? Masih di mute tuh. Silakan Bu Evi. Masih di mute. Ah ya. Iya Bu.
Suaranya kok nggak kedengeran, Bu? Apakah Ibu sudah jadi pemimpin yang baik? Jawab dengan tangan aja, dengan gede kepala, anggukan. Ibu udah jadi pemimpin yang baik? Oke, sudah? Atau gimana, Bu? Oh, Ibu lagi ngechat. Di chat juga belum ada. Oh, ya. Mic saya ada masalah ya. Nah, jadi Bu Evi udah jadi pemimpin yang baik atau belum? Yes or no? Ibu jawab dengan gerakan tubuh aja, Bu. Udah ya. Nah, jawaban yang jujur ya. Karena kalau enggak, Bu Evi udah dari satu sekolah ditarik ke sekolah lain pasti karena punya kelebihan ya. Punya kelebihan. Nah, tetapi di sini saya mau perlihatkan apakah Anda sudah jadi pemimpin yang baik? Anda nggak usah malu-malu. Kalau baik ya baik. Ya. Nah, tapi saya mau melihat dari buku ini. Good to Great. Ya. Bukunya Good to Great dari Jim Collins. Sudah ada terjemahan bahasa Indonesia di Gramedia. Di buku ini pertama ditanyakan. Apa lawan kata dari luar biasa, dari excellent? Nah, apa itu? Lawan kata dari luar biasa. Apa kira-kira menurut Bapak Ibu apa tuh? Lawan kata dari super hebat, luar biasa. Pak Domi apa Pak? Ya, kira-kira luar biasa. Biasa tapi mau berkembang. Biasa tapi mau berkembang. Ya. Kalau yang lain? Horrible, Pak, horrible. Horrible ya. Wah, payahlah pokoknya kayak begini mah. Oh, kalau excellent luar biasa, ini mah kecil gitu ya. Payah gitu ya. Nah, orang banyak mengatakan excellent lawannya payah, nggak bisa apa-apa. Nah, tapi di buku Good to Great itu dikatakan bukan itu, salah. Lawan kata dari superior, excellent, itu adalah baik. Nah, lawan kata dari excellent itu baik. Kenapa? Karena kalau Anda sudah merasa baik, maka Anda berpuas diri. Jadi tidak maju lagi. Ya, sehingga Anda statis ya Anda akan ketinggalan. Jadi Good to Great itu menyarankan kita sudah baik, bagus, tapi terus berusaha makin baik, makin baik, makin baik lagi. Jadi prinsipnya continuous improvement, ya, perbaikan terus-menerus. Saya sekarang lebih baik dari saya kemarin. Saya besok lebih baik dari saya hari ini. Nah, itu bisa kita lakukan kalau kita mau terus belajar. Ya, belajar dari mana? Dari buku, dari pengalaman orang lain dan sebagainya. Nah, jadilah kita harus jadi leader yang super hebat, yang great, yang luar biasa. Ini artinya bukan supaya saya jadi leader yang hebat tuh saya harus menjatuhkan orang lain, bukan ya. Hebat menurut ukuran diri sendiri. Saya sekarang nilainya sekian, besok saya harus lebih tinggi, besok lebih tinggi lagi. Tapi mungkin ada orang lain yang jauh lebih tinggi. Yaitu artinya saya juga bersyukur karena saya juga sudah great. Ya, nah kita sudah lebih baik. Di sini yang penting bukan membandingkan dengan orang lain, tapi bandingkan dengan diri sendiri. Ya, saya harus maju terus. Ini ya. Nah, berikutnya. Nah, jadi pemimpin yang baik itu jangan naik gunung begini. Kalau kita mau naik gunung, mau naik ke puncak gunung, ada petir, ada angin, ini hambatan eksternal.
Tapi kadang-kadang kita mau berjuang juga bawa hambatan internal. Apa ini kok naik gunung bawa bandul besi? Nah, buat apa? Nah, itu membuat Anda susah maju. Jadi untuk meraih sukses itu kita perlu melawan hambatan eksternal dan hambatan internal. Nah, saya nggak bahas mana yang lebih mudah, mana yang lebih sulit. Masing-masing karakteristiknya berbeda ya. Tapi kita harus lawan itu supaya kita sampai ke puncak. Nah, ya saya sampai ke puncak. Nah, saya menjadi pemenang. Nah, ini ya. Nah, pemimpin yang baik ya bisa memotivasi dirinya, bisa memotivasi orang lain untuk bergerak maju ya. Melawan hambatan internal dan eksternal. Nah, karakteristik yang ketiga, pemimpin yang baik itu punya visi, visioner. Ya, visioner itu apa? Ya punya cita-cita, pandangan jauh ke depan, memiliki visi dan membagikan visinya ke seluruh tim. Jadi kalau yang punya visinya pemimpin aja, anak buahnya nggak tahu ya percuma. Ya, dapat membuat rencana untuk mewujudkan mimpinya itu jadi kenyataan. Nah, inilah pemimpin yang baik. Karena kalau tanpa visi, semua akan jadi sulit. Untuk melihat jalan yang jauh, itu kita harus naik ke tempat tinggi, pakai kekeran, kelihatan. Ya. Dengan visi, kita dapat melampaui keterbatasan. Tadi saya nggak bisa lihat jauh, sekarang saya bisa lihat ke depan. Nah, pemimpin yang baik itu mampu melihat jauh ke depan ya. Artinya apa? Artinya kita harus punya mimpi yang besar. Nah, pemimpin yang baik itu dream big ya. Jadi bukan hanya lihat kenyataan, tapi harus punya cita-cita ke depan ya. Nah, apakah itu mudah? Mimpinya mudah. Jadi Bapak Ibu kalau mimpi katanya jangan kasih syarat. Apa cita-cita Anda? Pasang cita-cita yang paling besar. Kenapa? Nggak ada yang ngelarang. Ini kan namanya mimpi. Nah ya, jadi buat cita-cita yang besar, yang melampaui keterbatasan Anda. Ini dream big ya. Tetapi dream big ini juga perlu ditunjang. Dream big, kita harus punya keyakinan yang besar, percaya diri, dan juga kita harus berserah pada Tuhan ya. Dream big, believe big, pray big. Nah, pray-nya malah dikatakan bigger gitu. Ya. Itulah. Jadi kita punya mimpi yang besar. Pemimpinnya coba Anda lihat Pak Jokowi. Pak Jokowi kan luar biasa, punya mimpi yang besar. Ingin membawa Indonesia jadi bukan negara berkembang lagi, negara maju. Nah, dia katakan kita itu tidak kalah dengan negara lain. Kalau saya difoto sama pemimpin negara lain, saya nggak mau berdiri di belakang. Saya mau berdiri di depan sejajar dengan pemimpin negara lain. Nah, dia percaya diri ya. Dia punya mimpi yang besar. Saya lanjutkan. Nah, kalau kita punya mimpi yang besar, tapi nggak cukup kalau hanya mimpi aja. Kalau mimpi aja ya enak, tapi setelah itu perlu bangun, bangkit, maju, dan wujudkan mimpi itu. Ya, nah bangkit. Jadi jangan kasihkan, wah saya mah mimpi bangunnya jam 12. Nah enggak, ya bangkit, kerja, dan kerja untuk meraih mimpi. Nah ini yang perlu kita lakukan. Ya. Nah, leadership itu adalah kapasitas kita memiliki kemampuan untuk mentranslate visi mimpi kita menjadi kenyataan. Ya, jadi mimpinya oke, tapi jangan mimpi doang. Ya. Tapi harus jadi kenyataan. Nah, jadi kemudian untuk mewujudkan visi itu perlu apa? Nah, janji, visi, misi itu harus diwujudkan dalam tindakan nyata berupa komitmen. Ya, nah
Jadi kalau kita cuma jangan mimpi aja, bangun kerja dengan penuh komitmen. Komitmen itu artinya apa? Nah, kalau saya tertarik gambar ini, komitmen. Nah, di tengahnya ada salib. Nah, komitmen itu artinya bukan kamit, ya, cuman ngomong asal aja, tapi janji, dan janji itu perlu dipenuhi. Nah, jadi komitmen itu apa? Pemimpin yang baik bertanggung jawab kepada siapa? Atasannya, ya. Siapa pemimpin bagiannya? Kedua, dia juga bertanggung jawab atas tugas apa yang menjadi tugas saya, ya. Nah, bertanggung jawab kepada dan bertanggung jawab atas. Kemudian dia juga harus setia pada perkara kecil. Jangan mau dikasih tugas yang besar, yang kecil mah gampang, Pak. Nah, buktikan dulu yang kecil. Kalau berhasil, maka kita pun akan dipercaya untuk yang lebih besar. Dan komitmen itu artinya kita melakukan tugas dengan fokus dan penuh konsentrasi. Bukannya asal-asalan. Ya. Nah, itulah yang dikatakan dengan komitmen. Apa beda komitmen dengan motivasi? Nah, saya punya kata yang baik ini. Motivation is what gets you started. Nah, motivasi itu membuat kita bisa bergerak mulai. Tapi komitmen is what keeps you going. Nah, komitmen itu yang membuat kita bertahan, maju terus. Ini ya karakteristik yang keempat, pemimpin yang baik punya komitmen. Yang kelima, pemimpin yang baik itu penuh kerendahan hati, humble, humility, ya. Nah, apa itu rendah hati? Nah, gampangnya rendah hati itu adalah dia sedikit mungkin cerita tentang diri sendiri. Bapak Ibu, pengalaman saya begini-begini. Nah, bukan begitu. Itu menyombongkan diri, ya. Hindari rasa ingin tahu tentang urusan orang lain. Urus diri sendiri yang penting, ya. Terima luka kecil. Jadi kalau Anda terluka, disakiti, nah tetap tersenyum, ya, humble. Tidak perlu menggali kesalahan orang lain. Wah, gue mau balas dendam nih. Karena dia begini, gue lakukan ini. Nah, ya, bukan begitu. Terima kritikan walaupun tidak menyenangkan. Ya, hargai keinginan orang lain yang berbeda. Ya, pemimpin yang baik itu menghargai pendapat yang berbeda. Kalau gagal, kalau kita kalah, kita salah, yaitu bertanggung jawab. Jangan cari kambing hitam. Banyak pemimpin yang cari kambing hitam. Terimalah hal yang menyakitkan walaupun karena provokasi orang lain. Contoh yang menarik dari pemimpin yang rendah hati, terus terang saya kagum dengan Pak Jokowi. Ya, Pak Jokowi kan dihina, wah dia kerempeng nggak bisa apa-apa. Nah ya, ternyata kan karyanya luar biasa. Kalau dihina dia membalas enggak, dia diem. Ya dia diem. Nah itulah pemimpin yang penuh kerendahan hati. Nah ya, sebagai orang Kristen ya kita harus mencontoh kelebihan Pak Jokowi. Kalau Pak Jokowi bisa, mengapa kita nggak bisa? Ya, kita pengikut Kristus. Nah, ya, saya lanjutkan. Yang kelima, kerendahan hati. Yang keenam, pemimpin yang baik itu seorang komunikator. Harus bisa berkomunikasi dengan baik. Orang banyak komunikator itu, wah dia harus bisa bicara berapi-api. Bukan, ya. Komunikasi bukan hanya berbicara, tapi juga mendengarkan, ya, mendengarkan dengan hati, kata Paus sekarang, ya. Nah, good leadership start with good communication. Jadi bisa nggak saya berkomunikasi dengan anak buah, saya mempengaruhinya sehingga dia mau bergerak. Nah, itulah good communicator. Kenapa? Karena masalah komunikasi itu kayak begini. Kalau saya berbicara dengan orang lain, yang ada di kepala saya dengan yang ada di kepala orang lain itu persamaannya hanya kecil. Nah,
Jadi inilah area of good understanding. Jadi komunikator yang baik, pemimpin yang baik harus bisa memperbesar. Sehingga apa yang saya katakan bisa dipahami, bisa dimengerti oleh orang lain, oleh anak buah saya, oleh murid saya. Ya. Nah, itu di psikologi pendidikan, ya, dosen, para guru, nah kita mempelajari hal-hal itu. Berikutnya, yang ketujuh. Nah, ya. Yang ketujuh, pemimpin yang baik itu kreatif. Nah, ini gambar otak kita. Otak kita ada otak kiri yang rapi, ada otak kanan yang berantakan tetapi indah. Nah, otak kiri itu data, semua yang terstruktur. Otak kanan itu mengenai perasaan, musik, emosi. Nah, inilah mana yang penting. Kreatif itu memang dikatakan ada di otak kanan. Tapi kita perlu meningkatkan dua-duanya ya. Otak kiri dan otak kanan kita. Misalnya kreativitas itu seperti apa? Saya kasih contoh sedikit aja ya. Oh, maaf ini. Nah, contohnya ini dulu. Mengenai garis dan titik. Ini di sini ada 9 titik membentuk bujur sangkar. Pertanyaannya, cobalah Anda gambarkan 4 garis lurus, pensilnya nggak boleh diangkat. Pensilnya nggak boleh diangkat, garisnya harus lurus. Nah, coba nanti Bapak Ibu coba ya. Ada 9 titik, nah gambarkan 4 garis lurus harus melalui ke-9 titik itu. Ternyata kalau 5 sih gampang. Kanan, ke kiri, ke bawah, ke sisi sini, ke atas. Diagonalnya belum. Tambah lagi 1, 5 garis. Ya. Tapi kalau hanya disuruh bikin 4 garis, butuh kreativitas. Ya. Nah, karena keterbatasan waktu, saya akan coba langsung menjawab aja ya. Nah, gimana caranya? Caranya harus berpikir di luar kebiasaan. Nah, biasanya kita membuat garis itu begini, mulai di sini ke sini. Oh, 1, 2, 3, 4. Nah, oh baru ke sini 5. Nah, itu tidak mungkin jadinya 4. Nah, tetapi 4 itu mungkin kalau kita melakukannya begini. Ya. Ini garis yang pertama. Garis yang pertama ini harus melewati titik terakhir. Pak, ini menyalahi aturan enggak? Enggak, pokoknya melalui 9 titik. Nah, ini melalui 3 titik. Dari sini, tarik ke bawah. 2. Tarik lagi ke atas. Tarik lagi ke sini. Nah, ada berapa garis lurus yang 4? Melalui 9 titik. Terserah Anda mau mulai dari mana juga bisa. Ya. Nah, tolong dicatat, nanti Anda pikirkan lagi. Sekarang saya mau meningkat. Kalau garisnya 3, titiknya 9, garisnya 3. Pak, 4 aja susah, apalagi 3. Nah, ini perlu kreativitas yang lain. Berpikir dari sisi yang tidak biasa. Yaitu gimana? Kita bermain dengan dimensi. Coba lihat titiknya lebih besar. Garisnya tipis, ya, sehingga begini, ini garis ke-1. Nah, garis ke-1 apa? Menyinggung, motong, menyinggung. Ya. Garis kedua, garis ketiga. Nah, Pak, ini licik menyinggung, ya enggak, melalui kan, ya melalui itu bisa memotong, bisa menyinggung. Nah, inilah kreativitas, ya, berpikir tidak menyalahi aturan, tapi ada peluang yang bisa dimanfaatkan. Kemudian bagaimana kalau 2 garis?
Atau lebih ekstrim lagi, saya mulai dulu kalau satu garis. Bagaimana kalau satu garis, Pak? Nah, satu garis melalui 9 titik. Gampang sekali. Titiknya kecil-kecil, garisnya tebal, pakai koas, Anda lakukan ini. Nah, itu ya. Apakah itu menyalahi aturan? Enggak. Cuma satu garis saya plek begitu beres, ketutup semua. Ya. Nah, kalau 2 garis, ya tadi yang 2 tutup, yang 1 menyinggung ya. Nah, itulah kreativitas. Jadi pemimpin yang baik itu punya solusi dalam kondisi kepepet, ya. Dari mana? Ya kita perlu belajar, ya perlu tanya dari pengalaman orang dan sebagainya. Nah, berikutnya. Ini tulisan reality, ya, kenyataan gitu ya. Tapi ini menarik, orang yang bikin tulisan ini, kalau saya klik, nah, lihat. Reality menjadi fantasy. Nah, ini kan yang berlawanan kan, realitas dengan fantasi. Nah, ini saya ambil biasanya untuk memberikan contoh. Kita bisa kreatif ya, membuat satu tulisan ini diputar atau dibalik menjadi bisa dapat sesuatu yang baru. Ya banyak lagi kalau kita mau bicara kreativitas. Tapi yang penting pemimpin itu perlu kreatif, ya, menggunakan peluang yang ada. Pak Agus, waktunya 5 menit lagi. Ya, nah yang ke-9 itu mampu mendelegasikan. Pemimpin yang baik itu nggak usah kerja sendiri, tapi delegasi, yaitu apa? Mempercayakan tugas, kewajiban, kewenangannya kepada orang lain. Nah, coba kamu lakukan ini ya. Nah, nggak usah saya aja. Nah, tetapi dalam prinsip pendelegasian itu bukan membebani. Ah, lu aja yang kerja lah, gua mau tidur. Nah, bukan begitu. Tapi ini untuk mendidik, untuk melatih bawahan kita ya. Bukan berarti agar Anda santai membiarkan orang lain yang kerja. Bukan. Kita memberi kesempatan kepada anak buah untuk melakukan. Bukan membiarkan orang lain mengerjakan sesuatu yang tidak mungkin Anda kerjakan. Wah ini saya nggak bisa nih. Anak buah saya pintar, biarin aja dia yang lakukan. Itu sih bukan pendelegasian. Itu sih Anda yang minta tolong pada anak buah Anda. Ya. Nah. Dalam pendelegasian seringkali kita juga salah ya. Kenapa kerjaan yang gampang kita kerjain sendiri? Nah, padahal itu bisa dikerjakan oleh anak buah. Yang ke-9, pemimpin yang baik itu kerjaannya banyak. Karena itu dia harus dapat time management ya, bisa mengelola waktu. Ini saya ambil dari 7 kebiasaan manusia yang efektif. The 7 Habits oleh Highly Effective People ya. Nah, dikatakan ada kerjaan yang penting, ada kerjaan yang tidak penting. Ada yang urgent, mendesak, ada yang not urgent. Nah, maka dalam mengelola ini kerjaan yang di kuadran mana? Yang penting atau yang mendesak dulu? Nah, ya. Di sini kalau pekerjaan yang penting dan mendesak itu apa? Pekerjaan yang krisis. Nah, kerjaan yang membuat stres, udah deadline, ya. Apakah saya harus melakukan ini? Nah, nanti ya jawabannya. Atau pekerjaan yang di kuadran 2, penting tetapi belum mendesak. Nah, artinya oh ini kerjaannya masih bisa ditunda sebulan lagi. Nah, ya. Jadi kita bisa membuat persiapan. Nah, ya. Yang ketiga, ini nggak penting tapi urgent. Nah, nggak penting tapi mendesak itu apa? Ya, interruption, ada telepon, ada meeting ya. Karena kerjaan orang kan kalau di kantor meeting lagi nih, saya banyak kerjaan ini. Nah, padahal nggak mendesak tapi nggak penting gitu. Ada yang keempat, tidak mendesak dan tidak penting apa?
yaitu misalnya seperti main game kalau udah kecanduan ya. Nah, time waster ya, escape activity ya. Wah, katanya aktivitas saya apa? Healing-nya. Healingnya kebanyakan ya bukannya healing, ya itu jadi tidak penting, tidak mendesak. Kalau Anda memang perlu sesuatu ya istirahat, perlu. Nah, dikatakan dalam time management itu kita harus konsentrasi yang ada di kuadran 2 ini. Ya. Bukan yang di kuadran 1. Kalau di kuadran 1 itu udah mendesak, Anda sudah terlambat. Ya. Yang ini nggak penting. Ya. Yang ini nggak penting. Nah, jadi yang penting apa? Yang important. Nah, yang not important buang. Yang penting kita lakukan sebelum mendesak. Jadi masih ada persiapan. Sehingga kerjaan kita pun jadi baik. Ya, itulah yang ke-9. Nah, yang ke-10, apa? Saya memang menggunakan ke-10 karakteristik ini ya. Yang ke-10, pemimpin yang baik itu bisa menyelesaikan konflik. Konflik itu kenapa? Karena yang kamu mau dengan yang dia mau berbeda. Itu sih salah dia, bukan salah saya. Nah, konflik itu selalu terjadi. Ya, selalu kita jumpai. Kenapa? Karena setiap orang berbeda. Nah, jadi kenapa konflik selalu terjadi? Karena ada perbedaan. Kalau nggak ada perbedaan, semua orang setuju, nggak ada konflik. Nah, jadi untuk konflik ada yang menghindarinya, ya udahlah, saya mah mengalah aja. Kepada suami saya ikut aja. Nah, ini kelihatannya baik, saya mengalah, lose, dia yang win. Tapi lama-lama orang itu juga bisa nggak tahan, akhirnya meledak. Ya, ada orang lain yang berprinsip saya yang menang, saya sebagai pemimpin di kantor, saya yang harus diikuti. Nah, win, saya harus win, dia harus lose. Nah, ini juga nggak benar. Ini pokoknya. Nah, jadi dia nggak mau ngalah. Ya. Nah, pemimpin yang baik itu harus bisa menyelesaikan konflik. Caranya gimana? Nah, kayak begini. Kalau ini 2 kambing ini berebut mau makan, saya dulu. Nah, sehingga tegang, akhirnya nggak ada yang makan. Ya, tapi mereka berkompromi, ayo kita makan sama-sama ya. Ambil yang saya dulu, ke kanan dulu, makan habis, baru yang kiri. Nah, itulah penanganan konflik yang baik, yang kreatif. Nah, pemimpin yang baik harus bisa melakukan ini. Win-win. Ya, bukannya win-lose atau lose-win. Itu. Nah, itu 10 karakteristik pemimpin yang efektif. Apakah cukup? Enggak, masih banyak lagi. Ada yang ke-11, ada yang ke-12, ada yang ke-13, ada yang ke-20, dan seterusnya. Apa misalnya? Pemimpin yang baik itu harus bisa membuat kerjasama tim. Anak buahnya harus mau berkorban ini. Tulisannya kaosnya harusnya teamwork. Tapi yang ini salah, pakai kaosnya M. Yang M ada 2 gitu ya. M. Nah, kalau gitu kamu harus dijungkirin. Teamwork. Nah, itulah demi tim orang harus berkorban. Anak buah mau berkorban. Ya. Yang lain apalagi ini. Pemimpin yang baik itu jangan terlalu fokus pada hambatan. Tapi fokusnya pada tujuan. Ya, pada kemenangan yang mau diraih. Aduh capek saya lari banyak rintangan. Nah bukan begitu. Tapi kalau saya menang, saya akan dapat piala. Nah itu teman-teman. Jadi masih banyak ya hal yang perlu kita pelajari. Jadi untuk jadi leader kita harus belajar terus. Itu. Nah, terima kasih atas perhatiannya. Saya kembalikan kepada Ibu Moderator. Lewat berapa menit, Bu Lina?
5 menit Pak Agus. Oh, lewat 5 menit ya, nggak apa-apa. Terima Oke, kasih. Pak Agus. Baik, terima kasih. Aduh, sungguh luar biasa ya Pak Agus. Amin. Menarik sekali nih apa yang Bapak sampaikan dengan topik Am I a Leader pada malam hari ini. Terutama tadi sudah disampaikan oleh Pak Agus bahwa pemimpin itu harus memiliki komitmen, bukan komat kamit ya Pak. Ya. Ya, dan salah satunya itu bahwa seorang pemimpin itu juga perlu setia pada perkara yang kecil. Ya. Nah, jadi kita tadi sudah diajak untuk memahami bahwa kita adalah pemimpin bagi diri kita sendiri. Setiap orang juga bisa memimpin, bisa menjadi pemimpin, dan seorang pemimpin yang hebat itu adalah pemimpin yang mampu mewujudkan visi menjadi kenyataan. Itu ya Pak Agus? Ya. Oke, nah sekarang sebelum saya buka sesi tanya jawab, bagi Bapak Ibu yang berkenan menyampaikan persembahan kasih, dipersilakan untuk mentransfer persembahan kasih ke rekening Pukat Keuskupan Bogor yang tertera pada running text di layar Zoom Anda. Kok running text-nya nggak ada, Bu Lina? Oh, nggak ada ya? OBS-nya error. Oke, baik. Dibacakan Mungkin aja. nanti, ketika pertanyaan diajukan dari tim back office bisa masukkan slide untuk nomor rekening ya. Ya. Baik. Saya akan mulai dengan pertanyaan yang pertama. Ini dari mulai kolom chat dulu ya Pak Agus. Ya, silakan. Chat room. Yang pertama dari Bu Monika. Pak, apakah ada dalam kitab suci bagaimana menjadi pemimpin yang baik dan bijak di mata Tuhan, terutama dalam pelayanan? Bisa langsung dijawab Pak Agus. Ya, jadi memang Yesus itu guru besar kita, ya. Bu Monik ada satu buku leader, kita menjadi leader dengan mengikuti contoh Yesus, ya. Nah, itu perlu kita, bukunya sebentar saya cari ya. Kemarin ada di meja saya, rupanya saya simpan tempat lain. Nah, ya, dengan dari situ memang ajaran-ajaran di Alkitab itu sebenarnya kalau kita terapkan itu membuat kita menjadi pemimpin yang efektif, ya. Jadi terus terang Bu Monik, saya juga nggak hafal ya, nggak mempersiapkan hal itu, tapi banyak ya prinsip-prinsip yang kalau kita terapkan. Yesus datang misalnya bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani. Ya, nah itu juga pemimpin yang baik kan perlu melayani, bukan hanya dilayani. Tadi itu mah pemimpin yang bosi gitu. Ya, itu salah satunya Bu Monik. Silakan Bu Lina. Terima kasih. Ya. Baik, Pak Agus. Yang kedua dari Pak Dori Kusmanto. Ya. Nah, ini dari anggota Pukat Bogor. Selamat malam Pak Agus, saya ada 2 pertanyaan. Yang pertama, apakah ada ciri-ciri orang yang bisa menjadi pemimpin atau sudah kelihatan bakatnya? Yang kedua, bagaimana seorang pemimpin yang baik dalam kewirausahaan? Silakan Pak. Ya, jadi memang setiap orang sebenarnya punya potensi, punya kemampuan ya. Nah ini running text-nya, persembahan kasih ke rekening berapa. Nah, tetapi kadang-kadang itu yang bisa melihat adalah orang yang menjadi mentor saya. Ya, mentor kita. Jadi saya misalnya dulu saya itu nggak aktif di kegiatan rohani. Tetapi tahun 97 ada satu perubahan, ya. Saya mengikuti satu seminar yang mengubah saya dari dalam. Roh Kudus bekerja, nah membuat saya berubah. Tapi itu juga ada senior saya yang melihat, yang mengajak saya, yang membina saya. Sehingga saya bisa berkembang. Nah, betul Pak Dori. Jadi memang perlu ada orang yang bisa mengamati, yang membantu saya berkembang, yang membimbing saya berkembang, dan dia yang melihat potensi saya berdasarkan pengalamannya. Nah, jadi hendaknya kita pun bisa mengamati orang di sekitar kita
oh dia punya bakat ini nih, bisa saya orbitkan untuk menjadi apa. Nah memang tidak mudah, kok ternyata gagal di jalan, ya bisa terjadi. Kegagalan itu hal yang biasa, tetapi kalau kita gagal, bangun lagi. Jangan menyerah, karena kalau kita menyerah, artinya saya sudah terbukti gagal. Gagal, bangun, gagal, bangun. Ya. Bukannya gagal, menyerah. Ya, itu udah bukti dari kekalahan. Demikian Pak Dori. Silakan Bu Lina. Ya, jadi bukan gagal maning ya Pak. Ya, bukan. Gagal bangkit, Tapi gagal bangkit. Gagal dan Ya. bangkit. Oke, baik. Selanjutnya dari Pak Julius Pamungkas, Pak. Ya. Yesus Kristus, apakah pemimpin yang dilahirkan? Karena Ya. itu rencana Bapa kepada anaknya. Silakan, Ya. Pak. Ya, jadi Yesus sesuai dengan iman kita, dia itu kan 100% Allah dan 100% manusia. Dia itu manusia, dia itu Allah. Nah, pemimpin yang dilahirkan, iya jelas karena dia manusia. Tetapi dia sudah punya hal kealahan, keilahian, ya, yang sebelumnya sudah dia miliki. Karena dikatakan aku dan Bapa adalah satu. Ya. Nah, dia sudah ada sejak awal penciptaan. Karena waktu Adam dan Hawa diciptakan kan, mereka diciptakan serupa dengan kita di kitab suci ya, di kitab Kejadian ya. Kok bukan serupa dengan aku kata Allah, tapi serupa dengan kita. Nah, ada bentuk jamaknya di situ. Ya, karena kita konsep Allah Tritunggal juga kan Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tapi Roh Kudus Pak kan baru adanya pada saat Pentakosta, bukan? Ya, Roh Kudus juga sudah ada sejak awal penciptaan. Ingat Yesus saja waktu dibaptis di Sungai Yordan turunlah Roh Allah ya, burung merpati itu. Jadi sudah ada sebelumnya. Itulah Allah Tritunggal itu. Demikian Pak Julius, jadi memang harus dijawab panjang lebar ya. Oke, baik Pak Gus, terima kasih untuk jawabannya. Terima kasih Pak Gus. Ya, sama-sama. Saya lanjutkan ya Pak, ini masih ada beberapa pertanyaan nih Pak dari kolom chat. Dari Pak Dr. Tony Loman dari Bukit Banjarmasin. Bagaimana sikap kita sebagai orang Kristen apabila harus berhadapan dengan pemimpin yang otoriter? Ya, bagaimana kita menghadapi pemimpin yang otoriter? Nah, terus terang kita dikatakan kan, Yesus juga mengatakan pemimpin yang otoriternya siapa nih? Kalau misalnya, wah presiden kita. Nah, dikatakan kan kita harus menaati pemerintahan, ya, atau kalau Monsinyur siapa itu uskup 100% Katolik, 100% Indonesia. Nah, pada saat tertentu kita perlu taat kepada pemimpin negara kita, pemimpin perusahaan kita, tetapi suatu saat kita juga harus mempertahankan iman kita. Ya, mungkin, nah, wah saya disuruh atasan saya untuk nembak, dar. Nah, karena kalau saya nggak lakukan, saya akan ditembak. Nah, dia taat mengikuti perintah atasannya. Tapi kenapa sekarang dia ngaku? Ya, nah karena dia merasa tertekan gitu ya, ada kesalahan, ada dosa. Nah, dia pun percaya bahwa dengan mengaku itu memang dia terancam, tapi dia bisa melakukannya ya dengan perlindungan saksi seperti yang kita dengarkan yang rame di YouTube dan sebagainya pada saat sekarang ya. Intinya Pak Tony ya memang kita perlu berpikir panjang ya. Jadi kita perlu berpikirnya bukan bagaimana nanti, tetapi nanti bagaimana. Ya, nanti bagaimana? Kita perlu berpikir panjang, mempertimbangkan. Memang secara iman kita gampang. Woi, utamakan dulu dong kepada Tuhan. Betul.
Tetapi dalam kehidupan kan banyak faktor pertimbangan yang lain, ya, yang perlu kita pertimbangkan. Pokoknya berpikir hati-hati, jangan nekat bagaimana nanti, jangan jangka panjang, tapi nanti bagaimana. Demikian Pak Tony. Terima kasih Pak Agus. Ya. Ini ada lagi nih Pak, dari Pak Rian Victor, Ya. dari Pukat Bogor. Nah, bagaimana menyikapi atau diri apabila sebagai pemimpin, namun disinyalir ada indikasi sikut-menyikut, tikung-menikung, dan menanti saat kita dalam titik yang lemah nih, atau melakukan kesalahan. Ya. Gimana nih Pak menyikapinya? Ya, memang di dalam setiap komunitas, ya, bukan hanya komunitas duniawi, komunitas rohani pun hal itu ada, kan? Ya, ada sikut menyikut, ada tikung menikung. Nah, bagaimana kita berusaha merendahkan tadi diri kita, ya, semakin humble. Oke, saya menjadi korban. Kalau saya menjadi korban, saya nggak tahan, ya udah terpaksa saya keluar dari perusahaan ini. Daripada menyakiti orang lain, menyakiti perusahaan, ya udah saya yang keluar aja lah. Saya cari aman, saya cari suasana baru. Nah, memang tidak mudah. Kadang-kadang kalau saya nggak mau kalah, ya sikut, gue sikut lagi loh. Nah, itu menjadi keras lawan keras, ya. Tapi kita perlu kekerasan dilawan dengan kelembutan, ya. Sehingga tidak ada yang dirugikan. Kalau keras lawan keras, patah. Tapi kalau besi yang keras dengan kain yang lembut, nah mungkin ya bisa diikat besi itu. Nah, kita perlu mencari triknya. Memang tidak mudah, ya. Lihat kasus per kasus. Demikian, Bu Lina. Oke, terima kasih Pak Agus untuk jawaban pertanyaan untuk Pak Rian Victor. Selanjutnya ini dari Ibu Felicia Liana. Wah, kompak ini. Bapak Ibu ini suami istri. Oh. Ya, betul ya, Bu Liana. Pak Rian Victor. Kompak bertanya. Nah, pertanyaannya adalah, sering kita mendengar pernyataan di dunia nyata sebagai berikut. Pasal 1, pemimpin itu selalu benar. Pasal 2, kembali lagi ke pasal 1, pemimpin selalu benar. Bagaimana pendapat Pak Agus tentang pernyataan di atas? Ya, lebih lengkap sih aturannya ada 3 kan. Pemimpin selalu benar. Kalau pemimpin salah, lihat nomor 1, ya. Nah, jadi memang itu sih pemimpin yang otoriter. Ya, karena kita harus lihat kan tidak ada orang yang sempurna. Ya, pasti kita memiliki kesalahan. Ada pemimpin juga yang ini salah. Tapi karena udah terdesak, ya apa boleh buat lah. Dia harus, ternyata dia terkait dengan bandar judi dan sebagainya. Katanya, ya saya nggak tahu. Nah, jadi kita memang perlu berusaha. Kalau kita pemimpin saya, aduh mentok ke sini, ya kalau perlu saya melapor ke atasannya lagi. Triknya kalau memungkinkan. Bukan mengadu domba, tapi maksudnya untuk mencari jalan keluar yang baik, yang bisa diterima. Demikian, Bu Liana. Oke, baik Pak Agus. Ini ada tambahan dari Ibu Monica, bahwa get the point, fokus pada tujuan. Ya. Kemudian Yesus mendelegasikan perutusan kepada para murid. Ini adalah tipe pemimpin yang baik, dan bahkan muridnya tidak semua cakap, namun Yesus memberikan kepercayaan. Ya. Jangan malu-malu ini, mumpung ada kesempatan. Ya, Kita mendapatkan pelajaran yang sangat baik dari Pak Agus. Ya, kalau bukan pelajaran ya, kita sama-sama belajar, sharing pengalaman. Saya lanjutkan dulu dengan pertanyaannya Pak Hari ya Pak. Ya. Dari Flow belum ada. Bagaimana kita memimpin di tengah kondisi yang sangat sulit sebagai imbas pandemi dan menghadapi krisis yang tidak mudah di depan mata? Ya, ya seperti tadi saya bilang, memang kita juga punya keterbatasan. Ya, saya tidak bisa menyelesaikan semua masalah. Ya, ada dalam hal-hal tertentu
kita perlu dalam kondisi sulit nggak bisa apa-apa, satu-satunya jalan apa? Menghadap ke atas, ya, menghadap pada Tuhan, sharing dengan Tuhan. Tuhan, saya punya masalah begini, aduh saya udah nggak bisa berpikir, nggak punya jalan keluar. Dulu Uskup Bandung, ya, saya cerita, Monsinyur Antonius mengatakan waktu dia jadi monsinyur dia itu stres. Ya, ketemu pastor itu bandel-bandel katanya. Aduh Tuhan, saya ini stres jadi monsinyur. Ya, dari uskup, saya nggak bisa tidur katanya. Terus dia ingat dari satu buku dia mengatakan ada paus siapa yang juga stres begitu. Tapi paus itu terus berpikir, katanya kan saya dipilih oleh Tuhan. Tuhan pasti punya solusi. Karena itu saya berdoa pada Tuhan, saya serahkan, Tuhan ini kan kuasamu, saya serahkan kembali kepadamu, saya mau tidur yang nyenyak, kata Monsinyur Antonius. Nah dia udah, setelah begitu dia plong, jadi nggak dipikirin terus, karena kita punya kuasa lain, ya, yang bisa bekerja untuk mengatasi itu secara ajaib. Nah itu aja. Wah, Bu Lina, itu Pak Surikno udah angkat tangan. Oh ya, silakan Pak Riki Surikno dari Ya, terima kasih Bu Lina. Saya ada pertanyaannya adalah di komunitas atau yayasan sosial di mana ketua sudah memberikan contoh-contoh yang baik dalam bekerja, dalam melayani. Tetapi para pengurus yang lain tidak bekerja dengan baik, hanya sukanya dilantik saja. Setelah dilantik nggak mau bekerja apa-apa. Sudah diberi contoh, sudah didorong-dorong, sudah ditemani, tapi awalnya iya, setelah itu kembali lagi. Jadi pemimpin yang harus bagaimana pemimpin itu agar organisasi ini dari A sampai Z mau bekerja semua sesuai dengan tujuan utama melayani. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Riki. Jadi memang kita menghadapi orang itu susah sekali, ya. Karena pasti saya ketemu 10 orang, maka yang muncul 15 masalah, ya. Nah, mengendalikan orang lebih sulit daripada mengendalikan barang. Nah, kalau kita lihat dari Pak Jokowi, apa yang dilakukan? Kalau menteri ini banyak yang nggak nurut juga sama dia. Kalau nggak ada yang nggak nurut, ya itu adalah hak prerogatif seorang presiden. Saya geser dia, saya gantikan dengan orang baru. Tetapi dalam pelayanan kadang-kadang kan tidak semudah itu. Aduh, ini namanya pelayanan. Tapi bukan berarti pelayanan juga semau gua. Ya, nah pelayanan juga perlu dilakukan dengan bertanggung jawab. Ya kalau dia nggak bisa, ya terpaksa saya harus adakan reorganisasi gitu ya. Nah, jadi mau nggak mau memang daripada toksik itu ya menyebar terus sehingga korbannya nanti lebih banyak. Jadi memang perlu ada, kalau ada luka kan perlu ada yang dipotong gitu Pak ya. Nah seperti Tuhan Yesus mengatakan, akulah pokok anggur. Nah ranting yang nggak berguna kan akan dipotong. Nah supaya bisa menghasilkan. Nah kira-kira demikian Pak Riki. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Agus. Ya. Ya, mungkin ada Bapak Ibu lagi yang ingin bertanya, waktunya masih ada. Silakan raise hand. Pak Anin ada masukan? Ya, selamat malam juga kepada Pak Raymond Levy ya dari Pukat. Oh ya, Pak Ray. Jakarta. Ini Kapten Run for You untuk KAJ. Selamat malam Pak Raymond Levy. Dan Bang Hanin, Kang Hanin, mungkin ada yang mau ditanyakan Kang Hanin dari Pukat Keuskupan Bandung? Bukan bertanya, dia memberi saran. Oh, silakan. Pak Agus, saya mau bertanya, Pak Agus.
Ya, silakan. Kalau pemimpin itu dia harus pegang komitmen, berpegang teguh kepada ucapannya, atau dia harus bisa fleksibel, tergantung terhadap situasinya. Ya, ya. Nah, kok tadi katanya komitmen, jangan komat kamit ya, jangan yes no. Nah, memang dia harus komitmen, tapi juga memiliki unsur fleksibilitas ya, nggak kaku gitu ya. Pokoknya begini, nah nggak bisa pakai pokoknya. Kita harus melihat situasional ya, karena ada situasional leadership, kepemimpinan yang berdasarkan situasi. Kita perlu menyesuaikan diri, tapi tujuannya tetap gitu Pak Hanin. Ya, jadi tujuannya ke sana, tapi saya belok dulu ke kanan, baru ke sana. Banyak jalan ke Roma katanya kan seperti itu. Itu Pak Hanin, terima kasih. Ya, makasih Pak Gus. Ya. Bagus. Ya. Ini ada pesan dari panitia. Bapak Ibu mohon kesediaannya mengisi form evaluasi dan pendaftaran untuk webinar yang akan datang dengan mengklik link berikut ini. Jadi ada di kolom chat ya Bapak Ibu, silakan mengaksesnya. Ya, Bapak Ibu ada di chat, dilihat ya, ada link untuk mengevaluasi. Ini pembicaranya ngomongnya gimana nih? Ya, webinarnya gimana untuk perbaikan bagi kami semua supaya bulan depan di webinar yang kedua kita bisa lebih baik lagi. Nah, mohon kesediaan Bapak Ibu untuk mengkliknya. Nah, nanti diisi aja mau pakai di handphone atau apa, langsung nanti kita masuk di Google Drive. Ya. Tuh nggak bisa di link tuh. Saya coba klik, saya kok coba copy nggak bisa diakses itu bit.ly mana pukat 01-nya. Nggak bisa Pak, nggak bisa diklik. Bisa ya? Bisa nggak Gabriel? Nggak bisa, tidak bisa. Iya. Mungkin di Google. Di WhatsApp aja nanti. Dipindahin ke Google dulu. Ya. Di Google Chrome juga nggak bisa. Di copy. Bisa di copy, terus pindahin ke Google. Udah dicoba belum Pak? Saya udah coba. Sudah Pak. Bisa, sudah Pak, udah dicoba. Kemudian dimasukkan ke WhatsApp atau Google? Ke Google Chrome ya. Alamat Google. Jadi maksudnya di paling atas, mengganti kata Google, kita klik di bar yang paling atas, bisa dibuka kok Pak. Ya, kalau begitu Bapak Ibu, tolong dicatat aja itu bit.ly/mana M-nya huruf besar, pukat P-nya huruf besar 01. Ya, mungkin itu saya juga nggak tahu. Yang mungkin ini ada teman-teman yang bisa. Ada bisa buka, jadi di copy linknya, terus buka Mozilla, langsung buka folder file baru, diklik open, udah langsung bisa terbuka. Masuk WA juga bisa. Itu saya coba beberapa kali itu gagal, tapi barusan saya edit sendiri ya. Memang tulisan awalnya M-nya harus besar, tapi ada HTTPS di depan baru bisa masuk nih. Itu sudah coba. Oh, pakai HTTPS-nya ya. Bisa juga begitu. Itu 3-4 kali saya coba gagal terus, barusan berhasil. Ya, oke, terima kasih. Nah, Pak Wihardi ini orang IT memang, ya. Mantan terima kasih. Ya. Kuliahnya ya, ada dia. Ya, terima kasih. Oke. Pak Rey, ada input? Run for you. Baik, Pak Agus, terima kasih banyak. Yang jelas saya senang sekali ternyata Pukat Bogor itu baru semangatnya di belakang, tapi oke, keren. Amin. Senang sekali bisa berbagi bersama Pukat Bogor. Jakarta Bogor itu dekat banget sih Pak sebenarnya. Betul, ya. Ya, dan saya melihat semangatnya udah mulai kebakar gitu kan. Apalagi hari ini sudah mulai ada webinar yang pertama dan seterusnya. Menyenangkan kalau kita bisa sama-sama melayani yang pasti. Dan melayani dalam bentuk apapun. Setiap orang punya talentanya masing-masing, termasuk gaya kepemimpinannya masing-masing, Pak Agus. Betul, jadi kalau menurut saya fleksibilitas tadi yang Pak Agus bilang itu benar sekali.
mencari mana yang paling pas, ya kan, dan menemukan tim yang sama-sama punya frekuensi yang sama akan menentukan hasilnya sih, Pak Agus. Ya. Jadi saya itu aja. Oke, terima kasih Pak Rey. Nah, Bapak Ibu, Pak Rey ini the next leader ya of Pukat KAJ. Nah, ya Pak Rey nggak apa-apa ya, saya bongkar sedikit ya. Nah, itu. Dan kemudian juga supaya kita bisa menjadi leader yang berkembang, ya, ada satu prinsip kan yang mengatakan do what you love and love what you do. Nah, jadi kita akan melakukan dengan sukacita, ya, lakukan, cintai yang Anda lakukan dan lakukan yang Anda cintai. Kalau saya bekerja sesuai dengan hobi saya, maka saya happy. Tapi kalau saya disuruh ngajar, talenta saya bukan ngajar, banyak teman-teman dosen saya yang stres. Ya, ini ngajar materi baru belum siap dan sebagainya. Nah, do what you love and love what you do. Ya, terima kasih. Saya pikir udah beres, Bu Lina, atau masih ada lagi? Bu Lina kemana? Ketendang keluar? Bu Lina nggak ada ya? Oke, kalau begitu. Kelempar, Pak. Iya, kelempar. Sudah kelempar tadi. Sebentar, kalau gitu saya mau tambahkan sedikit. Ya, nah, aku berhenti bukan karena aku jatuh. Aku berhenti kalau udah selesai. Ya, itulah kegigihan yang luar biasa. Jadi apa? Dia ingin mencapai tujuannya. Nah, hambatan boleh terjadi, tapi dia terus melakukan dengan merangkak. Tadi lututnya kan berdarah. Nah, kalau kita mungkin, ngapain sih medali udah nggak ada, udah nyerah aja saya. Udah pulang pakai ambulan atau pakai kursi roda. Nah, ada yang seperti itu, ya. Tapi ini contoh kegigihan, bukan masalah medali, bukan masalah juara, ya. Tetapi dia mau mencapai, mewujudkan sampai ke finish sasarannya. Apalagi itu teamwork, ya, estafet tadi. Bu Lina sudah ada? Oh, masih belum ada. Nah, kalau begitu saya pikir mungkin saya serahkan aja langsung ke Pak Julius. Pak Julius. Nah, nah mungkin kalau masih belum bisa ya. Ya. Oke, saya coba ambil alih. Oke, terima kasih Pak Agus atas semua pemaparannya tentang leadership ya. Begitu banyak sebenarnya tipe leadership yang bisa kita mainkan, ya, mulai dari memimpin diri sendiri maupun memimpin negara, memimpin agama dan sebagainya. Semoga apa yang kita bisa dengar, ya, dengan belajar bersama tadi katanya dari Pak Agus, kita semakin sadar posisi kita ada di mana saat ini. Apakah kita sebagai leader sudah disambut oleh alhamdulillah atau oleh astagfirullah, ya. Oke, Bapak Ibu para puketer yang berbahagia, sangat menarik tema pada webinar mana pada kesempatan malam hari ini yang dibawakan oleh pembicara kita yang luar biasa, Dr. Dominikus Agus Gunawan. Dan tentunya pada kesempatan mendatang tadi sudah disampaikan, kita akan mempunyai tema-tema yang berbeda dan tentunya dengan pembicara-pembicara yang luar biasa. Jangan lupakan, kita akan selalu mengirimkan undangan kepada pukater yang sudah hadir pada hari ini, maupun silakan diinformasikan kepada para pukater yang lain untuk bisa bersama-sama menikmati duduk mana, yaitu bagaimana kita memberikan diri untuk bisa meningkatkan
iman, pengetahuan, dan amal. Untuk menutup webinar Mana pada malam hari ini dengan penuh sukacita pula, saya memanggil Bapak Hari Sulistyo untuk bisa menutup webinar pada malam hari ini. Sebelumnya, Pak Julius, boleh saya sedikit tambahkan? Silakan, Ya. Pak Agus. Bapak Ibu, sebelum mengakhiri, bulan depan kita itu akan masuk ke webinar seri ya, yaitu Female Leadership. Nah, untuk yang bulan depan itu sebentar, saya tadi ada flyernya. Kita akan berbicara mengenai makna ilmu pengetahuan, khususnya perkembangan IT, terhadap kepemimpinan. Ini akan dibawakan oleh Ibu Wi Antonia ya dari Bandung, dan dia adalah Pukatnas juga. Nah, temanya adalah untuk membahas mengenai leadership 4.0 ya. Itu nanti mungkin flyernya akan segera dibagikan kepada Bapak Ibu semua. Terima kasih atas perhatiannya. Saya kembalikan Pak Julius. Oke, terima kasih Pak Agus. Mungkin kita sebelum ditutup dengan doa, apakah tim panitia bisa untuk foto bersama dulu? Oke, siap. Bisa dibuka. Oh, saya juga ketutup ya. Ya, tolong videonya yang belum aktif diaktifkan dulu, Pak Dwiko, Pak Arga, Bu Weni, supaya dokumentasi kita lengkap ya. Nah, Bu Priscilla dari Kinabalu. Nah, Bu Priscilla ini dari Kinabalu ya. Kemarin saya baru ke Kinabalu melalui Zoom ya. Sekarang Bu Priscilla ada di sini. Terima kasih Bu. Ada Bu Weni dari Australia. Oh, Bu Weni ada di Bogor ya. Nah, lagi liburan di Bogor, lagi tugas di Bogor. Parga ada di Cideng. Ya, oke. Ya, sekali lagi saya foto ya, Bu Jenny, Pak Dwiko belum aktif ya. Oke, ada 2 layar. Layar yang kedua, 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Saya kembalikan Pak Julius. Ya, Pak Hari silakan untuk pimpin doa. Terima kasih. Silakan kepada Pak Hari Sulistyo untuk memimpin doa penutup. Baik, Pak Agus. Bapak Ibu yang terkasih, marilah kita satukan hati kita dalam doa penutup ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Ya Allah, Bapa yang Maha Pengasih, segala hormat dan puji syukur kami haturkan kepadamu, karena Engkau Bapa yang telah menghadirkan Yesus Putramu sebagai pemimpin sejati bagi kami yang datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Mohon bimbingan-Mu ya Bapa, kiranya kami dapat meneladani dan menapaki jalan pimpinan Putra-Mu sendiri dalam hidup kami. Baik kami sebagai pemimpin untuk diri kami sendiri, baik kami sebagai pemimpin dalam keluarga kami, baik kami sebagai pemimpin di tengah masyarakat, sebagai pemimpin di tempat kami bekerja, sebagai pemimpin di tempat usaha kami, sebagai pemimpin komunitas atau organisasi, sebagai pemimpin lingkungan pelayanan, dan di mana saja. Semua akal budi, pikiran, tenaga, dan keputusan-keputusan kami kiranya hanya merupakan kehendak-Mu semata,
Berkatilah kami dan keluarga kami, pekerjaan kami, usaha kami, atasan kami, anggota tim kami, rekan-rekan kerja kami. Jadikanlah usaha kami dan pekerjaan kami sebagai ladang berkat-Mu, dan ajarkanlah kami berani memberkati sesama kami. Bunda Maria, Bunda tersuci, Engkau Bunda Tuhan kami dan Bunda kami, doakanlah kami. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih banyak Pak Hari. Terima kasih Pak Gus. Makasih, Terima kasih Pak Agus, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Bukater sekalian, sampai jumpa. Terima kasih atas kehadirannya di webinar Mana bulan berikutnya. Tuhan memberkati.